Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita At-Tarjamah At-Tatbiqiyah atau terjemahan terapan, yang pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimana kita menerjemahkan isim atau nomina dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita coba menerjemahkan isim ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, di dalam bahasa Arab ada isim itu istilahnya al-ma'rifah, kemudian yang kedua ada istilahnya an-nakirah. Al-ma'rifah adalah kata atau isim atau nomina yang sudah jelas identitasnya, ya, yang sudah jelas identitasnya. Kita sudah tahu identitas orang tersebut atau kata tersebut. Sedangkan nakirah adalah kata yang belum jelas identitasnya. Ketika kita ingin menerjemahkan isim al-ma'rifah dengan isim an-nakirah ke dalam bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan jenis kata ini ya di dalam bahasa sumbernya. Apakah kata ini ma'rifah atau nakirah? Kita akan bisa bedakan, misalnya contohnya di dalam kalimat berikut ini. Ra'aitu ar-rajula yaqudu sayyarah. Ra'aitu ar-rajula yaqudu sayyarah. Kalimat yang kedua, ra'aitu rajulan yaqudu sayyarah, ya. Ar-rajula rajulan, ya. Yang satu mu'arraf atau ma'rifah, yang kedua nakirah, ya. Yang pertama kita artikan, misalnya saya melihat laki-laki itu mengendarai atau membawa mobil. Yang kedua, saya melihat seorang laki-laki mengendarai atau membawa mobil, ya. Kalimat yang pertama kita tambahkan kata tunjuk itu agar kita bisa mendeteksi bahwa kalimat ini adalah mu'arraf atau ma'rifah di dalam bahasa sumbernya, di dalam bahasa Arab. Jadi kita melihat laki-laki yang sudah kita kenal mengendarai mobil itu, ya. Sedangkan kalimat yang kedua, saya melihat seorang laki-laki, ya, kita tambahkan kalimat atau kata penggolong istilahnya di dalam bahasa Indonesia untuk orang, ya, seorang, tapi kita belum tahu, belum jelas siapa yang mengendarai mobil itu. Makanya kita terjemahkan, saya melihat seorang laki-laki membawa atau mengendarai mobil. Itu hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Tapi ya, tidak semua isim ya kita tambahkan partikel atau kata penggolong tertentu, ya, kalau kalimat itu sudah difahami oleh banyak orang, ya. Kalau isim itu semua orang sudah ketahui dan sudah jelas, ya. Jadi tidak melihat ma'rifah atau nakirah, semua orang sudah paham dan sudah tahu bahwa kita tidak perlu menambahkan partikel atau kata tunjuk atau kata penggolong lainnya di dalam bahasa Indonesia. Misalnya di dalam kalimat tala'at syams, ya, tala'at asyams, ya, matahari telah terbit. Kita tidak perlu menambahkan kata tunjuk itu, ya, di dalam kalimat ini. Misalnya matahari itu telah terbit, itu tidak perlu lagi, ya, karena orang semua sudah mengenal matahari. Misalnya juga di dalam kalimat ra'aitul badra, saya melihat bulan purnama. Ya. Jadi kita tidak perlu tambahkan saya telah melihat bulan purnama itu, tidak perlu, ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, kita harus memberikan kata pembantu atau kata penggolong yang sesuai dengan konteks kalimat di dalam bahasa Indonesia, ya. Misalnya di dalam beberapa contoh kalimat seperti ini, misalnya ra'aitu bakaratan. Ya, ra'aitu bakaratan. Saya melihat seekor sapi, ya. Bakaratan itu satu, nakirah, ya. Kita tambahkan dengan kata penggolong seekor untuk binatang, ya, atau hewan ternak. Kalau misalnya di dalam kalimat lain akaltu tufahatan, ya, tufahatan juga nakirah, ya. Kita tambahkan kata penggolong yang sifatnya sesuai dengan buah, yaitu sebiji. Akaltu tufahatan, saya telah memakan sebiji apel, misalnya seperti itu. Intinya adalah ketika kita ingin menerjemahkan nomina atau isim dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita harus memberikan padanan kata yang sesuai, bahwa kata ini ma'rifah, kata ini nakirah, ya.
dengan berbagai cara, diantaranya memberikan kata tunjuk, kemudian menambahkan kata penggolong orang atau kata penggolong hewan atau kata penggolong buah-buahan, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga yang perlu diketahui, ada beberapa isim ya di dalam bahasa Arab yang disebut dengan masdar ya, atau masdar kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk kata kerja ya. Jadi asalnya adalah nomina atau masdar, dia masdar ya. Masdar itu di dalam bahasa Indonesia kata yang bisa mengalami fleksi atau perubahan ya, begitu di dalam bahasa Indonesia, perubahan waktu. Kalau masdar itu bebas dari waktu ya. Ketika kita ingin menerjemahkan misalnya kalimat at-tadkhin darun lis-sihhati ya. At-tadkhin darun lis-sihhati, merokok itu membahayakan kesehatan ya, merokok ya. Padahal sebenarnya di dalam bahasa Arab at-tadkhin itu bukan kata kerja tapi masdar. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan ya, dan memberikan alternatif terjemahan yang sesuai dengan bahasa Indonesia dengan memberikan kata atau petunjuk yang bisa membedakan bahwa ini ma'rifah atau ini nakirah dengan berbagai cara, diantaranya menambahkan kata tunjuk, menambahkan kata penggolong orang atau hewan atau jumlah dan lain-lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fi amanillah.